A. Perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor. Yang pertama, definisi perekonomian dua sektor menurut Ani Susanti 2007. Definisi dari perekonomian dua sektor dapat diartikan sebagai perekonomian tertutup yang hanya mencangkup sektor perusahaan dengan sektor rumah tangga. Perekonomian ini tidak dipungut pajak dan tidak terdapat kegiatan pemerintah. Perekonomian ini juga berhubungan dengan ekonomi atau perdagangan luar negeri. Berarti dalam perekonomian ini tidak ada kegiatan ekspor impor. Yang kedua, skema perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. B. Fungsi tabungan dan fungsi investasi. Yang pertama, fungsi tabungan dalam ekonomi syariah. Tabungan merupakan kegiatan menunda konsumsi untuk tujuan memperoleh manfaat di masa depan. Dalam ekonomi konvensional, tabungan seringkali dipandang sebagai aktivitas yang berfokus pada akumulasi kekayaan. Namun, dalam ekonomi syariah, tabungan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi semata, tetapi juga dari sisi keberkahan dan kesejahteraan sosial. Bagian A, tabungan yang berkeadilan. Teori tabungan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam proses pengelolaan tabungan. B. Tabungan untuk kesejahteraan sosial. Tabungan dalam ekonomi syariah juga dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan sosial, misalnya melalui lembaga-lembaga wakaf atau zakat, misalnya tabungan wakaf produktif. 2. Investasi dalam ekonomi syariah. Investasi dalam ekonomi syariah berfokus pada keadilan, kebermanfaatan sosial, dan keberlanjutan. A. Investasi etis. Investasi dalam ekonomi syariah harus menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. B. Investasi berkelanjutan. Teori investasi syariah terbaru lebih menekankan pada keberlanjutan dalam investasi, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. C. Perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian tiga sektor. Yang pertama, perbedaan kebijakan fiskal Islam. Dengan sistem konvensional, kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun konvensional. Yang kedua, sistem perekonomian tiga sektor. Sistem perekonomian tiga sektor adalah perekonomian bersama dengan sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Yang ketiga, peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Yang pertama, peran alokasi. Kedua, peran distribusi. Ketiga, peran keseimbangan. Yang keempat, peran negara dalam mengatasi eksternalitas. Yang kelima, peran negara dalam menetapkan moralitas Islam.